Cybercrime adalah suatu tindakan atau kejadian yang berkaitan dengan teknologi komputer, di mana seseorang mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain. Persoalan cybercrime tak hanya sebatas teknologi dan regulasi semata, namun diperlukannya juga budaya awareness dari masyarakat untuk menghindari kejahatan cyber. Hal itu lantaran hampir seluruh masyarakat terkoneksi dengan cyber world. Saat ini kebutuhan manusia akan teknologi informasi tersedia dengan bebas dan tanpa batas. Namun dari keadaan tersebut, di samping banyak manfaat, tetapi ada juga sisi negatifnya juga. Masyarakat mengalami kecenderungan yang cukup aktif dalam mengkonsumsi media melalui teknologi informasi, sehingga memberikan peluang bagi oknum untuk melakukan tindak kriminal, seperti tindakan penipuan melalui transaksi keuangan maupun penyesatan informasi yang berujung pada kerugian finansial maupun psikologis. Tindakan inilah yang disebut dengan cybercrime. Cybercrime terjadi pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Berbagai kasus cybercrime yang terjadi saat itu mulai dari manipulasi transkrip akademi mahasiswa di Brooklyn College, New York, penggunaan komputer dalam penyelundupan narkotika, penyalahgunaan komputer oleh karyawan hingga akses tidak sah terhadap database. Di Indonesia, kejahatan cybercrime ini sebenarnya sudah ada sejak internet masuk ke Indonesia. Di antaranya penggelapan uang, seperti yang diberitakan Suara Pembaharuan edisi 10 Januari 1991 tentang 2 orang mahasiswa yang membobol uang dari sebuah bank swasta di Jakarta sebanyak Rp372.100.000 di tahun 1982. Kemudian kasus pengunggahan video porno di internet, lalu kejahatan hacker, carding, judi online, dan sebagainya. Untuk itu harus ada undang-undang yang mengatur tindak kejahatan ini. Seperti yang dikutip dari portal hukumonline.com, pengaturan tindak pidana cybercrime di Indonesia bisa dilihat dalam arti luas dan arti sempit. Secara luas, tindak pidana cyber ialah semua tindakan pidana yang menggunakan sarana atau dengan bantuan sistem elektronik. Itu artinya semua tindakan pidana konvensional dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP sepanjang dengan menggunakan bantuan atau sarana sistem elektronik seperti pembunuhan, perdagangan orang dapat termasuk dalam kategori tindak pidana cyber dalam arti luas. Demikian juga dengan tindak pidana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana maupun tindak pidana perbankan serta tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pembatasan tindak pidana pencucian uang. Sedangkan dilihat dari arti sempit, pengaturan tindak pidana cyber diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang pengubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Perkembangan komunikasi dan informasi pasti berdampak kepada seluruh aspek terkait, seperti aspek politik, sosial, ekonomi ikut mengalami perubahan. Tetapi kita sebagai masyarakat haruslah pandai dalam mengelolanya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baiklah pemirsa, sebenarnya bagaimana sih perkembangan teknologi pada saat sekarang ini yang mengakibatkan maraknya kejahatan cybercrime di Indonesia? Permasalahan ini akan kita bahas bersama dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Putra Batam, yaitu Ibu Airin Swinarki SHMKN. Halo Ibu, apa kabar? Oh, baik sekali. Kabar baik ya Bu ya? Iya. Gimana Bu aktivitas sehari-harinya? Alhamdulillah baik-baik. Lancar ya Bu ya? aja. Oke. Kalau boleh tahu Bu, Ibu mengajar mata kuliah apa saja sih Bu di program studi ilmu hukum? Saya mata kuliah yang saya ajar adalah hukum kontrak, hukum acara perdata, peradilan agama, dan banyak lagi kayaknya.
Oke, iya Bu. Saat ini kita mau bahas terkait tentang perkembangan teknologi yang mengakibatkan juga perkembangan cybercrime. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya mau tanya terlebih dahulu sama Ibu, apa sih itu Bu cybercrime itu? Cybercrime itu adalah kejahatan secara elektronik yang khususnya menggunakan media komputer dan jaringan seperti itu. Nah, kejahatan elektronik yang dimaksud itu atau bisa menggunakan eh, kabel ataupun wireless ya, atau yang disebut dengan wifi kayak gitu. Nah, kebiasaan kejahatan cyber itu digunakan oleh para hacker atau peretas ya. Nah, biasanya mereka karena melihat korban atau targetnya itu tidak mengetahui yang namanya dunia internet secara mendalam, seperti itu. Oke, kalau begitu apa saja sih Bu contoh kasus dari cybercrime itu? Cybercrime itu bisa contoh kasusnya secara perdata dan secara pidana. Oke. Kalau secara perdata sendiri itu biasanya kita contohkan ya, dari nasabah perbankan. Oke. Jika nasabah perbankan tersebut dia melakukan yang namanya transaksi secara sembarangan atau tidak melakukan yang namanya security network ya. Nah, biasanya dia tidak melakukan yang namanya pengamanan dari handphone atau handphonenya dikasih pinjam sama orang lain kayak gitu. Nah, kalau misalnya dikasih pinjam sama orang lain, kemudian passwordnya itu juga dikasih tahu ke orang lain, bisa saja orang lain pun tanpa sepengetahuan dia misalnya membuka handphonenya dia kayak gitu kan, dan bisa melakukan transaksi itu kan secara nyatanya. Namun orang lain itu seandainya dia menggunakan yang namanya wireless kan secara umum kan, bukan menggunakan data selulernya sendiri gitu dari handphone tersebut, itu bisa cepat diretas seperti itu. Itu kalau misalnya menggunakan yang namanya kayak m-banking atau internet banking gitu, menggunakan fasilitas wireless secara umum. Kalau itu secara perdata ya Bu ya? Iya, perdata kayak perbankan gitu. Kalau bagaimana kalau pidananya? Kalau secara pidana itu contoh kayak misalnya yang carding ya. Carding itu adalah kejahatannya. Nah, kemudian yang penjahatnya kan biasanya disebut dengan kardar. Itu bagian perbankan juga, ini saya contohkan secara pidananya. Nah, biasanya seseorang yang menjadi korban itu, dia karena tidak mengetahui bahwasannya di mesin ATM itu sudah dipasang alat, seperti itu. Nah, alat dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Nah, kemudian mereka karena nggak tahu bahwasannya di situ ada alat, mereka memasukkan PIN ATM-nya sesuai dengan yang mereka lakukan sehari-hari untuk mengambil uang. Kemudian yang PIN ATM tadi kerekam di alat tersebut, seperti itu. Nah, pas waktu sudah direkam PIN ATM-nya itu, nah selanjutnya yang penjahatnya yang disebut dengan karder ini melakukan tindakan tadi, merubah yang namanya dari kartu yang asli orang yang punya itu ke kartu yang sudah dia bikin, seperti itu. Itu kalau misalnya perbankan secara pidananya. Tentu kan mereka merasa dirugikan kan. Nah, seperti itu. Oke, kalau gitu Bu, bagaimana dengan jenis-jenisnya Bu? Apa saja jenis-jenis dari cybercrime itu sendiri? Cybercrime itu sebenarnya jenisnya banyak sih. Kalau misalnya cybercrime sendiri, yang penting jenisnya itu berkaitan dengan jaringan yang ada unsur elektronik atau sistem informasi, kemudian berkaitan dengan internet, kayak gitu. Adakah jenis cybercrime itu yang masih terlalu asing untuk masyarakat awam ketahui dan perlu untuk diketahui gitu Bu? Sebenarnya kalau misalnya yang asing, ya kayak tadi contohnya yang carding tadi. Yang carding tadi, masyarakat semua kan nggak tahu, kecuali orang-orang tertentu yang sudah mengetahui kejahatan-kejahatan cyber itu kan, karena kan masyarakat awam kan masih umum dia untuk mengetahui yang cybercrime ini.
Dan tidak semua juga orang yang mempunyai kemampuan untuk bagaimana cara menghambat atau bagaimana cara untuk mendeteksi apakah dia terkena kejahatan cyber kayak gitu. Makanya saya tidak menyebutkan satu persatu jenisnya apa, karena kejahatan cyber itu banyak. Banyak Seperti itu. Sampai kan kejahatan cyber itu merupakan kejahatan khusus yang sudah ke internasional, bukan hanya nasional saja. Seperti itu. Oke, kalau gitu Bu, apakah kejahatan cybercrime ini itu bisa dikatakan sebagai kejahatan yang besar? Bisa. Kenapa bisa seperti itu Bu? Karena kalau misalnya, kenapa saya katakan kejahatan cyber ini adalah kejahatan yang besar? Karena kalau misalnya yang korbannya ini adalah orang asing atau pelakunya adalah orang asing, itu kan bisa memilih hukumnya nanti di mana, gitu. Maksudnya memilih hukum ini, andai kata orang asing yang melakukan kejahatan tersebut, kemudian targetnya adalah orang Indonesia, gitu. Tentunya tidak hanya menggunakan aparatur negara dari Indonesia saja, tapi dia juga harus memilih hukumnya di mana, bisa di luar negeri yang pelakunya tadi atau di Indonesia, kayak gitu. Kalau gitu hukuman yang berlaku Bu? Itu tergantung di mana korbannya. Oh begitu, melihat korbannya, bukan melihat pelakunya. Kalau misalnya pelakunya tersebut melakukannya itu di luar negeri, kemudian korbannya banyak di Indonesia, dan terus orang yang luar negerinya itu juga salah satunya adalah orang Indonesia, dan ketika dia di Indonesia ya bisa ditangkap, gitu. berlakunya di Indonesia, kayak gitu. Oke, gitu. Itu. Nah Bu, saat ini juga kan kita sudah sering tahu, kita juga sebagai wanita sering sekali berbelanja online, katanya lebih simple gitu. Nah Bu, terkait itu apa yang harus diperhatikan dalam jual beli online, transaksi jual beli online itu sendiri Bu? Nah oke, biasanya kalau jual beli online ini kan dikenal dengan e-commerce atau e-bisnis kan. Iya, nah biasanya yang harus diperhatikan oleh wanita adalah yang pertama harus melihat toko online yang benar. Kayak gitu, tidak langsung percaya apakah toko online ini, oh karena harga murah ini aja deh toko onlinenya. Harus memang benar-benar yang sudah terdaftar, kayak gitu. Terus habis itu yang kedua adalah kalau misalnya sudah merasa yakin toko onlinenya itu benar, maka ya nggak ada masalah melakukan transaksi jual beli online di situ. Dan yang ketiga adalah seharusnya kalau kita kan sebagai wanita ya suka berbelanja online itu seharusnya menggunakan handphone sendiri dan tidak memberikan PIN-nya kepada sembarangan orang. Seperti itu. Karena kalau misalnya melakukan yang namanya jual beli online itu kan untuk kepentingan pribadi sebenarnya kan. Ya, benar. Nah, apalagi nanti pembayarannya m-banking. Nah, kalau dikasih ke sembarangan orang dan orang itu menggunakan yang tadi seperti saya bilang, menggunakan wireless dan wirelessnya itu dari yang umum, jadi cepat diretas nanti takutnya. Seperti itu. Kalau gitu biasanya kerugian apa saja yang didapat oleh korban dari cyber itu? Kerugiannya sebenarnya ada yang secara material, iya, kalau secara material itu pasti kan. Pasti, ya. Nah, tapi dia kerugiannya itu ada yang perdata, dan terus ada yang pidana juga. Ini saya kasih contoh aja. Oke. Biasanya kan kita menggunakan handphone, itu kan data pribadi kita di sana. Ya, benar. Kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalnya secara pidana, seandainya orang menggunakan data pribadi kita untuk kejahatan gimana? Oke. Itu secara pidana. Tapi kalau misalnya secara perdata, paling kita kan materialnya aja yang harus kita ganti. Atau kita yang diberi ganti rugi, kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang secara pidana tadi, itu lebih membahayakan ketimbang secara perdata sebenarnya. Kenapa bisa begitu Bu? Iya, kalau misalnya secara pidananya itu ya misalnya gini, contoh. Bullying lah. Oke. Nah, Anda menggunakan handphone saya. Oke. Ya kan? Nah, saya kasih bebas saja sama Anda. Karena saya percaya sama Anda. Tapi kan kalau Anda bisa menyalahgunakan, ya kan? Nah, mungkin Anda tidak hacker di situ, tapi Anda menggunakan karena cybercrime. Cybercrime itu kan kejahatan di dunia maya ya intinya. Nah, Anda gunakan handphone saya dengan kata-kata Anda atau membuli orang kayak gitu tanpa sepengetahuan saya. Kemudian Anda hapus. Nah, saya orang awam itu merasa nggak ada dirugikan sebenarnya kan, karena kan saya nggak tahu apa yang Anda lakukan di situ. Seperti itu. Nah, kemudian di kata-kata yang Anda kirim itu sudah menyangkut yang namanya pencemaran nama baik atau melakukan yang namanya
pembulian atau Anda melakukan yang namanya ya bisa jadi pornografi ke orang lain kan tanpa sepengetahuan saya karena saya terlalu percaya sama Anda ya saya kan merasa dirugikan di situ gitu. Kapan ketahuannya ketika orang yang Anda kirimkan itu atau kata-kata yang Anda sudah kirimkan ke orang tersebut, orang itu tidak merasa enakan kayak gitu. Dan nomor teleponnya kan nomor telepon saya, seperti itu. Itulah salah satu contohnya. Oke, kalau gitu Bu, ketika konsumen merasa dirugikan oleh Ini balik ke itu ya, iya, e-commerce tadi ya. iya, dirugikan oleh akibat jual beli transaksi online tadi, apa yang harus dilakukan konsumen? Nah sebenarnya gini, kalau misalnya e-commerce tadi kita membelinya atau konsumennya membeli barang tersebut ke toko online yang memang terdaftar atau toko online yang jelas gitu, itu kan bisa minta ganti rugi lagi kan. Nah, dan mereka dari pihak tokonya bisa mengembalikan uangnya. Tapi kalau misalnya tokonya itu tidak jelas, ya tentunya kemana kita mau minta ganti rugi? Seandainya kita ini sebagai pembeli, ya mau minta ganti rugi atau mau melaporkan ke polisi, tentunya kita kan harus tahu nomor teleponnya terlebih dahulu, gitu. Nomor telepon orang yang menjual. Nah, kalau misalnya kerugiannya hanya sekitar 1 juta ke bawah, tentu kita hanya bisa melaporkan, gitu. Setelah dilaporkan, ya kita tunggu dulu lah hasilnya bagaimana polisi menangani hal tersebut. Jadi nggak cepat, nggak seperti yang kita kira kalau kita ruginya 100.000, 200.000, sampai beberapa juta kayak gitu kan cepat langsung polisi menangani ya tentu kan ada proses kayak gitu. Itu kalau secara pidananya. Kalau secara perdatanya apakah dia dibawa ke kantor polisi? Secara perdatanya kan tidak dibawa ke kantor polisi. Kita kan mengajukan ke misalnya kita membelinya ke toko online ya. Nah, di mana lokasi toko online tersebut? Misalnya di Jakarta ya ke Jakarta lah kita mengajukan kayak gitu. Oke. Seperti itu sih. Sangat menarik pembahasan kita kali ini. Tapi sebelum lebih lanjut, menggali lebih dalam mengenai persoalan cybercrime ini, kita break dulu sejenak, tetap di Prodi Talk.